Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali kita bisa bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan, buat kesetiaan Tuhan sampai hari ini. Kami merasakan Tuhan bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan dan biarkan kami ya Bapa. Engkau setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas semua apa yang Engkau sudah lakukan, Engkau sudah berikan kepada kami Bapa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Mari Roh Kudus, Engkau hadir dimanapun kami berada pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh merasakan Tuhan, kasih-Mu mengalir dalam setiap hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, seperti palungan layakkanlah hati kami menyambut-Mu Tuhan. Amin. Menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Mari ulangi dari awal pujian ini. Amin. Haleluya Tuhan. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Amin. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti. Sebab Amin. Natal tak Tanpa akan kasih-Mu lahir di hati kami Tuhan. tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu.
tinggikan namanya, muliakanlah Dia. Terima kasih Yesus buat kehadiran-Mu di hati kami Tuhan. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, Tuhan. Terima kasih. Kami sembah Kau, mari sembah Dia. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Raja. Amin. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji sembahlah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari ulangi lagi, sembah dan puji Dia. Sembah dan Engkau yang kami sembah Tuhan, hanya Engkau yang kami puji dan puji. Engkau Raja yang lahir bagi kami, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, amin Tuhan. Bersama-sama katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Nyanyikan sekali lagi, katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah,
menyembah Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah Raja kami. Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkannya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bulan ini saudara adalah bulan di mana semua umat Kristiani merayakan Natal. Natal adalah perayaan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Jadi kelahiran itu identik dengan sebuah harapan. Kalau orang tua yang baru memiliki anak, biasanya mereka memiliki harapan kepada anaknya. Atau cita-cita, misalkan anaknya kalau sudah besar, menjadi anak yang baik, anak yang menurut sama orang tua, anak yang sukses ke depannya, atau anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu adalah harapan semua orang tua ya, saya rasa. Nah, saudara, mengenai kelahiran Tuhan Yesus sebetulnya sudah lama dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kalau kita baca di Yesaya 9 ayat 6, seperti ayat tema kita bulan ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini membawa harapan. Harapan kepada setiap mungkin banyak orang yang sudah kehilangan harapan. Yesus lahir ke dunia bukan membawa harapan kepada bangsa Israel saja, tetapi kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia membawa harapan baru bagi dunia. Yang seharusnya manusia itu binasa, tetapi mendapatkan harapan untuk bisa selamat. Amin. Kita bersyukur buat kehadiran Tuhan. Sehingga kita yang percaya boleh diselamatkan. Amin. Saudara, mungkin di bulan ini, bulan yang penuh dengan sukacita, harusnya ya bagi kita umat percaya. Tetapi mungkin banyak juga orang yang merasa kehilangan harapan, kecewa, putus asa, dan tidak berpengharapan di dalam kehidupannya. Mungkin banyak masalah silih berganti datang. Mungkin juga doanya yang belum dijawab sampai hari ini. Mereka kecewa. Mereka putus asa. Kehilangan harapan. Mereka banyak yang meninggalkan Tuhan. Dan juga tidak sedikit yang meninggalkan dunia ini, alias bunuh diri ya. Karena mereka menganggap tidak ada harapan lagi hidup di dunia ini. Buat apa lagi hidup di dunia ini? Lebih baik mati saja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena rasa kecewanya, rasa tidak ada harapan lagi di dalam kehidupannya. Tidak ada lagi yang menolong dirinya. Orang diharapkan untuk menolong dirinya. Tidak bisa. Tidak bisa diharapkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Buka hati kita untuk menerima kebenaran dari firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang dapat menguatkan kita. Hanya firman Tuhan yang dapat mengubahkan kita, yang memberikan jalan keluar bagi kita. Mari Bapak Ibu kita akan belajar kepada seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Kita akan baca saja di Markus 5 ayat 25 sampai 29. Dikatakan,
adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin, puji nama Tuhan. Perempuan ini mengalami penderitaan selama 12 tahun, saudara. Sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, mau kemana lagi. Uang sudah habis, harta sudah habis untuk berobat. Tetapi tidak ada perubahan. Bahkan Alkitab katakan semakin memburuk keadaannya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perempuan ini tidak menyerah. Perempuan ini tidak berhenti karena masih ada harapan. Ketika dia mendengar berita mengenai Yesus Kristus, mungkin dia sudah banyak mendengar apa yang dikerjakan oleh Yesus. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, melakukan banyak mujizat-mujizat. Dan mungkin pikirnya, inilah satu-satunya harapan saya untuk saya bisa sembuh. Asal ku jamah saja jubah Yesus itu, aku sembuh. Imannya timbul. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendekat, perempuan ini untuk mendekat kepada Yesus itu juga tidak mudah ya saudara. Karena Yesus itu banyak dikerumuni oleh orang banyak, bahkan berdesak-desakan. Kalau kita baca di Lukas 8, berdesak-desakan sehingga tidak mudah bagi wanita ini untuk menjamah, bahkan jubah Yesus saja susah ya. Mungkin dia dikelilingi oleh berapa lapis begitulah. Tetapi dia percaya, dia fokuskan pikiran hatinya hanya bisa saja menjamah jubah Yesus, dia sembuh. Dia tidak pikirkan bagaimana caranya untuk bisa sampai kepada Yesus. Mungkin saja dia agak sedikit merangkak ya supaya di tangannya bisa menjamah jubahnya Yesus. Saudara, kita kalau bisa bayangkan ya, di situ banyak berdiri orang berkerumun, mengerumunin Yesus. Lalu ada tangan tiba-tiba di sebelah kaki orang. Mungkin kalau orang terkena kakinya itu kan mungkin marah, ngapain ini orang gitu ya. Pasti marah mungkin ya. Tetapi dia tidak peduli. Dia hanya fokus kepada asal ku jamah saja jubahnya Yesus itu aku sembuh. Dan begitu dia mendapatkan ujung jubah Yesus itu, tek gitu, mengalirlah kuasa dari tubuh Yesus. Mungkin sampai mengena ke jarinya perempuan ini dan terus mengalir ke seluruh tubuhnya. Dan seketika itu juga firman Tuhan katakan, pendarahannya berhenti dan dia menjadi sembuh. Amin saudara. Mari kita mau belajar kepada perempuan ini. Bagaimana dia sudah melakukannya dengan percaya sepenuh hatinya, dengan imannya. Saudara, 12 tahun bukanlah waktu yang pendek ya. 12 tahun dia harus mengalami penderitaan pendarahan. Kalau zaman dulu pendarahan itu dianggap najis. Mereka dikucilkan, tidak boleh bergaul dengan masyarakat umum. Jadi penderitaan wanita ini bukan hanya saja tubuhnya yang sakit, tetapi hatinya juga sakit, hatinya juga sedih. Karena tidak boleh bergaul dengan orang lain. Dengan jalan satu-satunya dia, mungkin dia berpikir, inilah terakhirnya saya menaruh pengharapan kepada Tuhan. Asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Dan benar,
ketika dia menjamah jubah Yesus itu, dia mengalami kesembuhan. Seketika itu juga. Amin, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mau belajar dari wanita ini yang mempunyai iman yang luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Hari, apapun kondisimu, bagaimanapun beratnya bebanmu saat ini, maka sekali-kali jangan pernah menyerah. Jangan berhenti menaruh pengharapanmu kepada Tuhan. Detik engkau akan berhenti, maka engkau hilang pengharapan. Tetapi kalau engkau tidak berhenti, Tuhan akan memberikan janjinya dan menggenapi janjinya kepada yang berharap kepada Tuhan. Saudara, mari berharap kepada Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5 katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji nama Tuhan. Kiranya di bulan Natal ini kita boleh bersukacita karena kita masih ada pengharapan. Mungkin saudara sedang kehilangan harapan hari ini, bulan ini. Mari dengan mendengarkan firman ini, engkau akan berpengharapan di dalam Tuhan. Dan engkau akan melihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupanmu untuk hari ini dan seterusnya. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan boleh menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan naikkan pujian kembali yang mengatakan, di saat kami bimbang ya Tuhan, di saat kami tertekan, tidak ada yang menolong kami. Hanya padamu Tuhan kami mau memandang, sebab pertolonganmu hanya daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya Tuhanku percaya, Tuhanku percaya, tanganmu menjaga, tanganmu menjaga, berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhanku percaya, Tuhanku percaya, janjimu setia, janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Satu kali lagi kita ulangi, saat ku bimbang, di saat
ya Tuhan, padamu ya Tuhan. Biarlah mata kami memandang, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Amin. Tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhan ku percaya, janjimu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selama. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Amin. Tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhan ku percaya, janjimu setia. Tuhan ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Sekali lagi katakan, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat kami bimbang, di saat kami tertekan, sekalipun Tuhan tidak ada orang yang menolong kami, biarlah mata kami tetap memandang kepada Engkau Tuhan, sebab pertolongan kami hanya dari Engkau saja ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menjaga kami. Kami terus harus berharap kepada Engkau saja ya Tuhan, bukan kepada orang lain ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar ya Tuhan Yesus. Kami harus belajar Tuhan kepada wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun Tuhan, yang terus tidak berhenti Tuhan berharap kepada Engkau ya Bapa. Dan Engkau Tuhan melakukan mujizat-Mu Tuhan dalam kehidupannya, dan dia mengalami kesembuhan. Bapa, biarlah Tuhan dalam setiap persoalan masalah yang kami hadapi, mungkin kami sudah kehilangan harapan, melalui firman-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk kami tetap terus berharap kepada Engkau ya Bapa, bahwa pengharapan kami Tuhan tidak akan mengecewakan di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Segala aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan dan lakukan, Tuhan memberkati, Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan Tuhan Yesus hari ini Tuhan, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Selamat Natal dan selamat Rabu Teduh. Tuhan Yesus memberkati.